Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Sepertinya Samsung Galaxy M Series bakalan comeback lagi nih. Setelah sekian lama gue nggak denger seri yang satu ini. Seri yang satu ini tuh selalu menawarkan spesifikasi yang menarik dengan harga yang bisa dibilang bersaing banget. Bahkan salah satu saudaranya sendiri yaitu Galaxy A Series bisa tersaingin sama M Series yang satu ini. Namun yang gue tahu Galaxy M Series ini berfokus terhadap Friends to Performance ya teman-teman. Sementara Galaxy A Series lebih berfokus terhadap desain dan juga build quality-nya yang jauh lebih baik. Sama beberapa fitur yang ada di Galaxy A Series itu tidak ada di Galaxy M Series ya teman-teman. Namun seri M yang satu ini agak sedikit berbeda karena Galaxy M34 yang ada di tangan gue ini gak cuma nawarin Friends to Performance aja, tapi dia juga nawarin spesifikasi yang bisa dibilang cukup tergolong menarik buat kita bahas. Secara desain Galaxy M34 5G ini punya bahasa desain yang menurut gue cukup menarik nih, terutama secara look. Kalau kita lihat di bagian belakangnya ini yang punya konfigurasi triple kamera. Kamera belakangnya ini punya konfigurasi triple kamera yang bisa dibilang nggak gimmick belakang doang. Nanti kita bakalan bahas untuk masalah kamera di akhir video. Lalu untuk masalah materialnya sendiri, Galaxy M34 ini punya bahasa material yang pakai bahan plastik alias polikarbonat. Soalnya pas suatu gue rasain ini punya feel yang bisa dibilang mirip kayak polikarbonat alias plastik dan juga bertekstur glossy, jadi gampang banget ninggalin bekas stick jari. Tapi yang gue salutin si Samsung cukup lumayan pintar nih ya. Jadi seakan-akan buat bagian belakangnya ini glass alias kaca. Tapi walaupun punya bahan material polikarbonat alias plastik, gue bisa salutin untuk bagian belakangnya ini cukup kerasa solid cuy. Jadi kerasa memang sangatlah premium. Ya memang menjadi salah satu perbedaan juga nih Galaxy A34 dan juga Galaxy M34. Yang dimana Galaxy A34 kan itu menggunakan material bahan glass alias kaca. Ya itu sih menjadi salah satu perbedaan yang cukup kerasa banget antara kedua seri tersebut cuy. Tapi tetap Galaxy M34 menawarkan feel yang menurut gua enak banget saat digenggam cuy. Karena untuk framenya sendiri di sini menyatu dengan back cover. Jadi untuk digenggam itu bener-bener kerasa nyaman. Terutama untuk bagian pemisahnya ini antara back cover dan juga untuk masalah frame tidak terlalu tajam cuy. Ini bagian yang bener-bener soft kalau kita pegang. Untuk kelengkapan portnya sendiri Galaxy M34 bisa dibilang sangat lengkap nih. Di sini masih ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang speaker, terus juga ada lubang USB Type-C. Ada fingerprint yang sudah side mounted alias menyatu dengan tombol power, volume up and down dan juga udah slot SIM card. Itu aja sih. Memang yang menjadi salah satu kekurangan dari smartphone yang satu ini yaitu untuk masalah speakernya yang dimana masih pakai mono cuy. Tapi tetap kualitas yang dikasih walaupun masih pakai teknologi mono, kualitas speakernya ini bisa gue bilang cukup aduhai cuy. Terutama pas waktu gue ajak nonton film atau enggak dengerin musik tipis-tipis. Ya tipis-tipis lagi, tipis-tipis maksudnya. Nah kualitas speakernya ini ada kaitannya juga pas waktu gue ajak nonton film. Yang dimana pas waktu gue ajak nonton film, layarnya ini menawarkan kualitas yang bener-bener imersif cuy. Yap, salah satu bagian yang nilai jual dari smartphone yang satu ini memang di bagian layar. Yang dimana layarnya sendiri udah pakai panel Super AMOLED cuy. Super AMOLED, layar yang benar-benar kerasa tajam. Gak cuma panelnya aja yang pakai Super AMOLED, tapi secara resolusi ini udah tajam banget karena udah pakai resolusi Full HD+. Jadi buat dipakai nonton film berjam-jam bakalan bikin mata kalian nyaman coy. Untuk ukuran layarnya pun juga kerasa pas banget saat kita ajak nonton film ataupun kita pakai daily pun. Ya karena memang untuk ukurannya sendiri di sini berukuran 6,5 inch. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Jadi buat dipakai daily juga udah kerasa nyaman banget. Untuk masalah perlindungan layar di sini pakai Corning Gorilla Glass seri 5. Jadi udah kuat banget anti baret nih HP. Ya tetap gue rekomendasiin pakai tempered glass kalau misalkan kalian beli Galaxy M34 ini ya. Biar kalau misalkan lecet ya yang kena tempered glass duluan gitu. Cuman memang bagian yang menjadi salah satu kekurangan dari Galaxy M34 ini yaitu di bagian bezel dan juga bagian desainnya. Yang dimana desainnya ini masih pakai water drop U teman-teman. Dan untuk bezelnya juga kerasa lumayan tebal, bahkan lebih tebal ketimbang Galaxy A34 cuy. Namun tetap secara experience yang dikasih Galaxy M34 ini menawarkan experience yang benar-benar luar biasa cuy. Ya terutama pas waktu kita ajak nonton film dengan menggunakan kualitas yang benar-benar sangat tinggi dari film tersebut, dan itu menawarkan experience yang beda. Warnanya kelihatan benar-benar gonjreng banget, detailnya pun juga tajam. Itu sih bagian yang paling penting menurut gua. Ya untuk bagian desain layar sih ini bagian preferensi aja sih. Tapi sejauh ini gue pakai memang gue nggak komplain untuk masalah layar dari Galaxy M34 ini coy. Intinya buat dipakai di luar ruangan juga masih kerasa nggak usah worry karena memang untuk brightness-nya cukup lumayan tinggi nih. Jadi buat dipakai di luar ruangan, buat dipakai di outdoor terutama nggak usah worry untuk masalah layarnya bakal
bakalan kerasa gelap. Sama sekali lagi, baterainya juga nggak usah takut kehabisan nih, karena memang untuk kapasitas baterainya udah 6000 mAh cuy. Secara screen on time, baterai dari HP ini tuh bisa tembus sampai 11 jam pas waktu gue coba. Gokil banget kan? Dan ini lebih banget ketimbang smartphone yang ada di kelasnya. Ya karena memang smartphone rata-rata di range harga segini tuh cuman punya kapasitas baterai 5000 mAh. Tapi Galaxy M34 ini punya kapasitas 6000 mAh. Gede banget kan? Namun untuk fast chargingnya di sini cuma 25 watt dan itu tidak mendapatkan kepala charger juga kalau misalnya kalian beli seperti biasa. Jadi memang pengisian baterainya mohon maaf nih agak sedikit lama bagian yang satu ini. Lalu buat performance sendiri, Galaxy M34 ini pakai chipset yang bisa dibilang bener-bener oke banget nih. Pabrikasinya juga kecil ya karena dia pakai Exynos 1280. Chipset yang bisa dibilang notabene itu cukup lumayan kenceng, tapi memang punya efisiensi daya yang sangat baik. Terbukti secara pabrikasi udah pakai 5 nanometer nih. Namun kalau kita compare dengan Dimensity 1080 yang dipakai sama Galaxy A34 secara data benchmark yang gue ambil dari website nanoreview.net ya teman-teman, perbedaannya itu memang sekitaran 13%. Ya tetap Dimensity lebih unggul kalau menurut gue secara benchmark. Tapi nggak usah khawatir, pas waktu gue ajak ngegame dari smartphone yang satu ini masih kerasa tangguh banget cuy. Terutama buat main game Mobile Legends, game yang biasa gue mainin nih ya. Settingannya udah tembus settingan super ultra dan itu bener-bener lancar banget, nggak ada kendala sama sekali. Ya buat push rank ini udah hayu banget, apalagi baterainya 6000 mAh, badak nih ya. PUBG Mobile pun juga settingan smooth high di sini masih mendapatkan FPS di angka 30 FPS. Memang sayangnya belum bisa tembus ke settingan smooth ultra ya teman-teman, baru dapat di settingan smooth high aja. Tapi ini menurut gue masih kerasa playable kok. Dan gyroscope-nya juga lancar, anti delay sama sekali. Genshin Impact pun juga demikian, lowas 60 FPS, hayu banget gitu loh ya. Dapat FPS di angka 44 sampai 50-an FPS something ya. Dan kalau misalkan ada frame drop itu mungkin tipis-tipis aja di angka 39-an FPS dan masih playable menurut gua. Jadi secara performance kalau diajak ngegame memang masih kerasa powerful banget, tapi secara angka benchmark memang tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Gak cuma di situ aja, gue juga udah tes buat CPU throttling dari smartphone yang satu ini. Gue gak berekspektasi bahwa smartphone itu mendapatkan CPU throttling yang dapat angka bagus gitu ya, grafiknya yang bagus. Tapi nyatanya pas waktu gue coba selama 3 kali berturut-turut benchmark di CPU throttling dalam waktu 30 menit, di sini di pengujian 1 dan 2 masih stabil banget nih. Untuk grafiknya di sini masih warna hijau, tapi pas waktu kita pengujian yang ketiga kalinya di sini memang ada sedikit drop grafik di akhir-akhirnya. Tapi ini masih kerasa oke banget. Temperaturnya juga nggak terlalu panas kok. Paling tertingginya itu di angka 42 derajat Celcius. Masih make sense menurut gua. Ini GPU throttling 3 kali berturut-turut loh ya, selama waktu 30 menit. Jadi total ada 1,5 jam tuh ya. Jadi lumayan kan. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kamera, yang dimana bagian yang ditunggu-tunggu nih. Karena untuk kamera sendiri bisa dibilang memang bukan yang terbaik di kelasnya. Gue bisa disclaimer di bagian awal karena memang takutnya kalian berekspektasi lebih soal kamera dari yang smartphone yang satu ini. Nah, untuk kamera utamanya sendiri, HP ini tuh punya resolusi 50 megapiksel dengan OIS, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan 2 megapikselnya ini nggak tahu fungsinya untuk apa. Karena pas waktu gue cek di websitenya itu nggak ada ya. Ya mungkin ini buat makro atau enggak buat depth sensor aja kan. Buat hasil fotonya sendiri bisa kalian lihat aja nih. Menurut gua hasil fotonya memang tidak terlalu bagus-bagus banget nih. Ya mungkin ini dikarenakan cuaca yang pas itu gua foto memang tidak terlalu bersahabat ya. Jadi awannya itu masih agak sedikit mendung gitu. Tapi secara SDR di sini masih kerasa oke banget. Warnanya juga ciri khas Samsung banget, yang colorful dan juga tuningannya udah rapi banget. Ya mungkin ini dibantu sama image processing yang bener-bener punya kualitas yang bagus cuy. Ya jadi memang secara gambar kalau kita lihat tidak terlalu bagus-bagus banget, tapi dibantu sama sistem operasi yang didukung dengan One UI. Jadi bisa menghasilkan foto yang cukup lumayan menarik kalau misalnya kita lihat. Secara detail juga kerasa tajam, tapi kalau kita zoom tetap sih ya, di sini memang agak pecah cuy. Terutama pas waktu kita zoom 10 kali. Ya di sini udah gue komparasin juga nih antara zoom sekali, 2 kali sampai 10 kali, yaitu max-nya dari smartphone yang satu ini. Memang teksnya banyak yang nggak kebaca sih, tapi ya udah lah ya. Jadi ini adalah rekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy M34 5G di resolusi 4K ya. 4K 30 fps, hasilnya masih kerasa stabil. Ini kita rekam 4K loh ya. Dan ya kalian bisa lihat aja dynamic range-nya, HDR-nya di sini cukup lumayan mawen. Walaupun memang kondisi di sini lagi mendung ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri aja, tapi yang penting hasilnya masih kerasa stabil nih. Ini sih yang gokil. Dan iya nggak bisa pindah-pindah lensa kalau kamera ultrawide ini buat di resolusi 4K nya teman-teman.
Nah, kalau yang Full HD 30 fps di sini ada lensa ke lensa ultrawide, lensa utama dan lensa zoomnya ya, zoom 2 kali, dan ya hasilnya oke. Full HD pun juga bisa kita aktifin fitur ultra steady-nya teman-teman. Jadi bakalan stabil banget hasilnya. Dan ya bisa kalian nilai sendiri aja. Untuk perpindahan lensanya nggak begitu berasa ya, warnanya berubah. Lalu buat kamera selfie-nya juga kalian bisa lihat aja hasilnya kurang lebih seperti ini dengan resolusi yang ada. Buat perekaman kamera depan kurang lebih seperti ini ya, dari Galaxy M34. Di sini buat resolusinya sampai Full HD 30 fps aja teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara hasil sih ini stabil ya. Dan kalau kita lihat memang agak sedikit ngezoom aja ya, ini wajar lah ya biar bikin videonya itu stabil. Dan secara overall detailnya tajam dalam kondisi yang pencahayaan cukup. Warnanya juga oke lah ya. Ya nice lah. Bisa kalian nilai sendiri aja nih. Kesimpulannya, apakah smartphone ini bagus dan layak buat dibeli? Dengan spesifikasi yang dikasih sih, kalau menurut gua Galaxy M34 ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau buat kalian yang kaum mending terutama buat masalah SoC sama performance, kayaknya memang bakalan mikir 2 kali buat milih smartphone yang satu ini. Karena memang gue bisa akuin secara performance memang smartphone yang satu ini agak sedikit kurang. Ya tapi secara efisiensi daya ini bener-bener luar biasa banget. Apalagi kalau misalkan kalian yang pemakaiannya itu sering di outdoor, terus juga males charging HP kalian, dan ini jawaban yang paling tepat sih. 6000 mAh baterainya, kuat banget lah bertahan seharian. Apalagi layarnya yang udah pakai Super AMOLED, ini menjadi salah satu bagian yang paling spesial dari smartphone yang satu ini. Ya memang kekurangannya satu yang gue belum sebutin, yaitu bobotnya aja sih agak sedikit berat. Ya make sense lah, baterai 6000 mAh cuy ada di smartphone yang satu ini. Ya memang itu menjadi salah satu kekurangan dari smartphone yang satu ini, terutama di bagian bobotnya tadi. Tapi secara overall menurut gue smartphone ini luar biasa bagus cuy. Kamera oke, desain juga trendy banget, dan juga untuk layarnya nih yang jualan banget, layarnya Super AMOLED cuy, bukan kaleng-kaleng. Ya kalau misalkan kalian nanya smartphone ini worth atau enggak buat dibeli, jawabannya worth it banget. Dengan range harga 3 jutaan lo bisa dapat spesifikasi seperti ini. Nah kalau misalkan kalian pengen beli smartphone yang satu ini, klik aja link yang ada di deskripsi. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan soal smartphone yang satu ini, ataupun punya rekomendasi smartphone lainnya, bisa banget tulis di kolom komentar. Atau enggak pengen DM secara privat di Instagram kita di @serapintekno, boleh banget tanya-tanya di sana ya. Atau pengen join ke Telegram komunitas kita, boleh banget juga, klik link yang ada di bio ya. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.